Setelah masa kejayaan Umayyah mulai memudar, umat Islam memasuki babak baru dalam sejarah peradaban. Di tengah gejolak sosial dan politik yang melanda dunia Islam, muncul sebuah gerakan keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini dikenal sebagai Abbasiyah, yang menjanjikan keadilan bagi kaum yang tertindas dan pembaruan atas kepemimpinan yang telah kehilangan arah. Dengan dukungan luas dari bangsa Arab Timur, Persia, dan kelompok yang kecewa terhadap pemerintahan Umayyah, revolusi pun meletus di Khurasan pada tahun 747 Masehi. Di bawah pimpinan Abu Muslim al-Khurasani, pasukan Abbasiyah berhasil menumbangkan kekuasaan Umayyah dan mengantarkan Abu al-Abbas as-Saffah naik sebagai khalifah pertama pada tahun 750 Masehi. Sejak saat itu, kekhalifahan Abbasiyah menjadi simbol kebangkitan baru umat Islam. Dari Baghdad, kota ilmu dan peradaban yang didirikan oleh khalifah kedua, Al-Mansur, dunia Islam memasuki masa keemasan. Disinilah lahir para ilmuwan, filsuf, penyair dan cendekiawan yang membawa sinar pengetahuan hingga ke Eropa. Abbasiyah bukan sekadar dinasti politik, tetapi mercusuara peradaban yang menghubungkan timur dan barat dalam satu cahaya ilmu dan kemajuan. Khalifah dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. 1. Abu al-Abbas as-Saffah, pendiri dinasti Abbasiyah. 2. Abu Ja'far al-Mansur, membangun Baghdad sebagai ibu kota. 3. Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi. 4. Al-Hadi 785 sampai 786 Masehi. 5. Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi, masa keemasan Abbasiyah. 6. Al-Amin 809 sampai 813 Masehi. 7. Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, berkembangnya ilmu pengetahuan. 8. Al-Mu'tasim 833 sampai 842 Masehi, membangun kota Samara. 9. Al-Watiq 842 sampai 847 Masehi. 10. Al-Mutawakil 847 sampai 861 Masehi, kembali menegakkan ortodoksi Islam. 11. Al-Muntasir 861 sampai 862 Masehi. 12. Al-Musta'in 862 sampai 866 Masehi. 13. Al-Mu'tas 866 sampai 869 Masehi. 14. Al-Muhtadi 860 sampai 870 Masehi. 15. Al-Mutamid 870 sampai 892 Masehi. 16. Al-Muqtadid 892 sampai 910 Masehi. 17. Al-Muqtafi 902 sampai 908 Masehi. 18. Al-Muqtadir 908 sampai 932 Masehi. 19. Al-Qahir 932 sampai 934 Masehi. 20. Ar-Radhi 934 sampai 940 Masehi. 21. Al-Mutaqi 944 sampai 946 Masehi. 22. Al-Mustaqfi 944 sampai 946 Masehi. 23. Al-Muti 946 sampai 974 Masehi. 24. At-Ta'i 974 sampai 991 Masehi. 25. Al-Qadir 991 sampai 1031 Masehi. 26. Al-Qaim 1031 sampai 1075 Masehi. 27. Al-Muqtadi
1075 sampai 1118 Masehi. 28. Al-Mustadhir 1118 sampai 1135 Masehi. 29. Al-Mursyadid 1135 sampai 1136 Masehi. 30. Ar-Rasyid 1136 sampai 1160 Masehi. 31. Al-Muktafi 1160 sampai 1170 Masehi. 32. Al-Mustanjid 1160 sampai 1170 Masehi. 33. Al-Mustadhi 1170 sampai 1180 Masehi. 34. An-Nasir 1180 sampai 1225 Masehi. 35. Al-Zahir 1225 sampai 1226 Masehi. 26. Al-Mustansir 1226 sampai 1242 Masehi. Pendiri Madrasah Mustansiriyah. 37. Al-Musta'sim 1242 sampai 1258 Masehi, terbunuh saat serangan Mongol berakhirnya Abbasiyah di Baghdad. Setelah berabad-abad menjadi pusat ilmu, budaya, dan pemerintahan Islam, sinar kejayaan kekhalifahan Abbasiyah perlahan mulai meredup. Kekuatan politik yang dulu kokoh kini terpecah oleh perebutan kekuasaan, pengaruh dinasti-dinasti kecil, dan serangan dari luar. Baghdad yang pernah dijuluki permata dunia Islam berubah menjadi bayangan dari kemegahannya sendiri. Pada tahun 1258 Masehi, badai besar datang dari timur. Pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Han menyerbu Baghdad dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kota itu dihancurkan, perpustakaannya yang legendaris dibakar, dan sungai Tigris disatakan menghitam oleh tinta buku-buku yang tenggelam. Khalifah terakhir, Al-Musta'sim Billah, gugur di tangan penjajah, menandai akhirnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Namun meski istana runtuh dan benderanya jatuh, warisan Abbasiyah tidak pernah benar-benar padam. Semangat ilmu pengetahuan, seni dan keislaman yang mereka tanamkan terus hidup dalam peradaban Islam hingga berabad-abad setelahnya. Dari Baghdad yang hancur, lahirlah inspirasi bahwa kekuasaan bisa lenyap, tetapi ilmu dan cahaya peradaban akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar kembali.